Halo, bertemu lagi di channel Biologi Asyik. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan tes golongan darah. Dan kali ini saya tidak sendiri, tapi bersama dengan teman-teman dari klub biologi. Ada Rafael, ada Ruth, ada Jessica, dan Sherlyn. Alat dan bahan apa saja yang kita perlukan untuk melakukan tes golongan darah? Mari kita lihat. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain kartu tes golongan darah, alkohol 70%, serum anti-A, anti-B, dan anti-AB, lancing device, blood lancet, kapas, dan yang terakhir adalah sarung tangan. Nah, sekarang mari kita mulai untuk melakukannya. Tes golongan darah ini harus memperhatikan sterilisasinya karena ini menyangkut darah dari atau bagian dari organ tubuh kita masing-masing. Sebagai bentuk sterilisasinya nanti akan digunakan alkohol. Kemudian saya yang akan melakukan tes golongan darah juga harus menggunakan sarung tangan sebagai bentuk melakukan praktik dengan steril. Oke. Dan dari keempat teman ini semuanya nanti akan dites golongan darahnya. Step yang pertama adalah masing-masing anak nanti akan dites golongan darahnya. Mulai dari yang pertama, mereka akan menuliskan data pada kartu golongan darah ini. Kini saya akan memulai. Setelah diberi nama, tangan orang yang akan dites harus disterilkan dulu, yaitu dengan menggunakan alkohol. Kita akan berikan alkohol di kapas secukupnya. Di sini digunakan untuk membersihkan jari yang akan ditusuk dengan menggunakan jarum. Selain itu, kita juga akan mensterilkan lancing device. Ini adalah lancing device, alat yang digunakan untuk memasang blood lancet atau jarum yang menjadi alat pada hari ini. Anda bisa lihat di sini kita akan buka tutupnya. Tutupnya jangan dibuang karena ini nanti akan menjadi tumpuan bagi jarum yang sudah digunakan. Kita pasangkan di sini, lalu kita tutup. Seperti ini. Di sini ada angka 1 sampai 5 yang menunjukkan skala ketajaman atau sepanjang apa jarum itu akan keluar dari lancing device ini. Di mana di sini saya memilih angka 4, ini adalah yang cukup panjang karena Jessica sudah cukup dewasa, maka kita akan menusukkan lebih dalam supaya mendapatkan sampel darah yang cukup. Kita mulai santai, kemudian saya pasangkan lancing device ini di jarum atau di jarinya maksudnya ya. Kemudian saya tusukkan dan di sini sudah terlihat keluar darah. Kemudian darah ini diberikan begini. Di masing-masing 4 lingkaran ini. 4 lingkaran ini sudah tertulis ada anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-resus. Kali ini kita hanya akan mengetes untuk sistem ABO. Karena yang tersedia adalah antibodi, serum antibodi untuk sistem ABO. Kita teteskan secukupnya. Begitu. Oke. Setelah itu bagian yang tadi ditusuk kita bersihkan dengan kapas yang tadi sudah ada alkoholnya. Setelah itu, apa yang kita lakukan dengan darah ini? Mari kita tes dengan menggunakan serum. Dan kini kita akan tetesi masing-masing sampel darah ini dengan
serum antibody. Ya, yang pertama adalah serum anti-A. Kita teteskan pada lingkaran yang bertuliskan anti-A. Cukup 1 tetes saja. Kemudian berikutnya adalah serum anti-B. Kita lihat di sini tertulis serum anti-B. Satu tetes. Dan yang terakhir adalah serum anti-AB. Juga 1 tetes cukup. Kita bisa sedikit menggoyangkan begitu untuk mencampurkan masing-masing sampel darah dengan serum antibody yang sudah diteteskan pada masing-masing sampelnya. Ini adalah sampel darah yang sudah dicampur setelah beberapa menit antara sampel darah dengan serum antibody. Sampel darah yang pertama diberikan serum anti-A, dia hasilnya menyatu atau mencair, tidak menggumpal. Kemudian sampel darah yang kedua diberi serum anti-B, dia juga mencair. Dan sampel darah yang ketiga diberikan serum antibody anti-AB, juga tetap mencair. Maka jika ketiga sampel darah ini diberikan semua serum antibody dan ternyata tetap mencair, bisa dipastikan ini adalah golongan darahnya O. Kita coba untuk teman lain yang akan dites golongan darahnya. Sekarang sampel yang kedua, sampel darah sudah diteteskan pada ketiga lingkaran dan saatnya kita tetesi dengan antibody. Yang pertama serum antibody anti-A. Silakan diambil 1 tetes saja cukup, dibuka pelan-pelan dan pipet tetesnya ini sekalian tutupnya ya. Diteteskan 1 tetes. Oke, ke sampel yang pertama. Yang kedua, serum antibody anti-B. Dibuka pelan-pelan, kemudian diambil cairannya, diteteskan 1 tetes saja cukup. Dan yang terakhir adalah serum antibody anti-AB. Juga 1 tetes untuk diteteskan ke sampel darah berikutnya. Setelah itu kita akan mencampurkan dengan cara menggoyang-goyangkan kartu golongan darah ini beberapa saat. Ini sangat tergantung dari karakteristik darah masing-masing orang yang dites ya. Ada yang mudah bereaksi, ada juga yang harus membutuhkan waktu agak lama. Oke. Sepertinya sudah bereaksi, mari kita lihat. Nah, yang ditetesi dengan serum anti-A tampak darahnya menggumpal. Ini menunjukkan bahwa darah ini mempunyai komponen antigen A. Kemudian darah yang kedua diberikan anti-B, di lingkaran yang kedua diberikan anti-B mencair. Ini menunjukkan bahwa betul darah ini memiliki komponen antigen A. Lalu di lingkaran yang ketiga adalah darahnya menggumpal setelah ditetesi antibody anti-AB. Ini memperkuat bahwa darah ini memang memiliki antigen jenis A. Maka dapat disimpulkan bahwa darah yang dites pada sampel ini adalah jenis golongan darah A. Kita sekarang ke sampel berikutnya. Sudah ada darah pada teman berikutnya yang diletakkan dalam kartu golongan tes golongan darah. Kita mulai buka botol antibody anti-A. Silakan dibuka pelan-pelan, perlahan, ambil sedikit lalu teteskan 1 tetes saja di
sampel darah yang sudah ada di lingkaran anti A. Berikutnya, sampel darah di lingkaran kedua diteteskan dengan serum anti B. Sama banyaknya, 1 tetes saja. Iya, cukup. Kita harus berhati-hati, jangan sampai pipet tetes menyentuh sampel darahnya ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah serum anti AB. Sama juga 1 tetes. Cukup. Nah, tahap berikutnya adalah sama dengan sampel-sampel yang lain, kita akan campurkan dengan cara menggoyang-goyangkan perlahan. Harap hati-hati supaya darah dan serumnya tidak keluar dari lingkaran. Ya, kita lihat perlahan. Oke, sudah cukup, darahnya sudah memberikan reaksi atau respon terhadap antibody. Kita lihat dari yang pertama, diberi anti A, darah tetap mencair ya, tidak menggumpal. Lalu diberikan anti B, juga darah mencair, tetap mencair, tidak menggumpal. Dan diberikan serum antibody anti AB, darahnya juga tetap mencair. Maka bisa kita simpulkan bahwa darah teman kita yang dites ini adalah berjenis golongan darah O. Kita ke sampel berikutnya. Di sini sudah ada darah juga, langsung kita tetesi dengan serum antibody. Yang pertama anti A, kita ambil 1 tetes, kemudian kita teteskan ke lingkaran yang pertama. Dilanjutkan dengan serum anti B. Ya. 1 tetes juga. Cukup. Lanjut, berikutnya serum anti AB. Ya, 1 tetes juga. Sudah, saatnya kita campurkan dengan cara menggoyang-goyang perlahan supaya darah tidak keluar dari lingkaran. Kita akan melihat reaksinya apakah menggumpal atau tetap mencair. Apakah darah akan menggumpal atau tetap mencair? Ya, sepertinya sudah memberikan respon ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini bisa agak sedikit digeser ke atas ya. Oke, sekarang kita lihat darah yang diberikan anti A ini menggumpal teman-teman. Sehingga ini diprediksi atau dipastikan ya, bisa dipastikan mengandung antigen jenis A. Kemudian diberikan anti B, dia mencair. Ini yang berlawanan dengan antibodinya, berarti sesuai bahwa dia memiliki antigen A. Dan diberikan anti AB, dia menggumpal. Ini semakin memperkuat bahwa ada antigen A di darah sampel ini. Maka bisa disimpulkan, sampel darah yang kita tes kali ini adalah berjenis atau bergolongan darah A. Oke teman-teman, ini tadi adalah keempat sampel darah yang sudah kita ambil dan kita tes dari 4 teman yang bersama saya di episode kali ini. Sudah terlihat bahwa ada 2 sampel darah bergolongan darah O dan 2 sampel darah bergolongan darah A. Kalian bisa melihat bedanya mana darah yang mencair ketika ditetesi dengan serum antibody dan mana darah yang mengalami penggumpalan ketika dia ditetesi dengan serum antibody. Setelah tes darah selesai dilakukan, kita harus melakukan tahapan untuk membersihkan juga. Tadi blood lancet yang sudah dipasang di lancing device ini harus dikeluarkan. Ya, kita keluarkan dengan mudah. Kemudian tutup tadi kita gunakan lagi sebagai bantalan untuk menusukkan jarum. Karena ini adalah termasuk sampah medis, maka kita tidak boleh membuang sembarangan. Sehingga tadi ketika ada tisu, kapas, kemudian jarum,
kita kumpulkan jadi satu, kita letakkan di plastik, dan sebaiknya sampah medis seperti ini kita titipkan kepada klinik atau rumah sakit untuk dibuang bersama dengan sampah medis mereka. Kita tidak boleh sembarangan membuang sampah ini supaya tidak mencemari lingkungan atau organisme lain. Bagaimana dengan lancing device-nya? Lancing device-nya kembali ditutupkan seperti ini, kemudian disterilkan juga dengan alkohol. Kita bisa mengambil beberapa tetes atau sedikit saja alkohol, kita letakkan di kapas seperti ini, kemudian kita lap pada bagian ujung. Ini untuk membersihkan mungkin ada noda darah yang tertinggal di lancing device ini, supaya nanti berikutnya ketika dipakai oleh orang lain dia tidak menjadi hal yang mencemari bagi orang lain. Demikian proses melakukan tes golongan darah. Kalian bisa mencobanya di sekolah kalian masing-masing jika memang sekolah kalian masing-masing memiliki peralatan atau paket untuk mengetes golongan darah. Kita bertemu di kegiatan praktik berikutnya. Sampai jumpa.